Halo sahabat liputan6.com, balik lagi di headline tanggal 30 November bersama saya Ratu Sria Sumirat yang akan membahas tentang penetapan UMP 2023 di demo, ditolak hingga digugat. Apa upaya win-win solution? Berikut penjelasannya. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah akhirnya merilis Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum 2023 pada 17 November 2022. Dalam pasal 7 B-Late ini tertulis bahwa upah minimum tidak boleh melebihi 10%. Jika dalam hitungan sesuai rumus yang ditentukan ternyata hasilnya di atas 10%, maka kepala daerah dalam hal ini gubernur harus menentukan upah minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10%. Periode penetapan dan pengumuman upah minimum provinsi atau UMP tahun 2023 yang sebelumnya paling lambat 21 November 2022 diperpanjang menjadi paling lambat 28 November 2022. Sedangkan upah minimum kabupaten kota atau UMK yang sebelumnya paling lambat 30 November 2022 menjadi paling lambat 7 Desember 2022. Kini hanya tinggal Papua Barat dan 3 provinsi baru hasil pemekaran yang belum menentukan UMP 2023. 3 provinsi tersebut adalah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Penghitungan UMP tahun 2023 ini dinilai menakar Ida Fauziah telah berhasil menghadirkan jalan tengah bagi pengusaha dan pekerja serta buruh. Hal ini terlihat dari rata-rata kenaikan UMP mencapai 7,50% di rentang alfa 0,20 atau tengah-tengah. Meski begitu, ketetapan UMP tahun 2023 yang naik rata-rata 7,5% di seluruh Indonesia ini ditentang oleh pengusaha. Bukan soal angka kenaikan, tetapi landasan hukumnya yang dipermasalahkan. Kamar Dagang dan Industri Indonesia bersama dengan Asosiasi Pengusaha dan seluruh perusahaan anggota Kadin pun mengajukan gugatan atau uji material terhadap Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. Dalam kajian para pengusaha, Permenaker ini menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan menjadi salah satu acuan hukum. Karena Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tersebut merupakan salah satu aturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja yang diterbitkan sebelum adanya putusan inkonstitusional bersyarat, maka Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 memiliki kaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga dengan dikeluarkannya Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini akan menimbulkan dualisme dan ketidakpastian hukum. Untuk itu diperlukan putusan yudikatif untuk menjawab keambiguan yang muncul. Ketua Umum Kadin Indonesia Arsyad Rashid menjelaskan semangat yang ingin dikedepankan pelaku usaha adalah menjaga stabilitas investasi, kesejahteraan pekerja, dan keadilan bagi pengusaha. Selain itu, kaum buruh pun juga menolak. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan kenaikan UMP 2023 yang sudah diketok 33 provinsi ini belum cukup untuk menjangkau harga-harga kebutuhan rumah tangga yang semakin tinggi. Sebab kenaikan UMP 2023 masih berada di bawah nilai inflasi Januari hingga Desember 2022, yaitu sebesar 6,5%, plus pertumbuhan ekonomi Januari hingga Desember yang diperkirakan sebesar 5%. Jika menggunakan data Desember 2021 ke September 2022, maka hal itu tidak memotret dampak kenaikan BBM yang mengakibatkan harga barang melambung tinggi. Sebab kenaikan BBM terjadi pada Oktober 2022. Said mengambil contoh kenaikan UMP DKI tahun 2023 yang diketok sebesar 5,6%. Menurut dia, angka itu tidak relevan karena ada di bawah angka inflasi sebesar 6,5%. Menurutnya, seharusnya kenaikan UMP DKI tahun 2023 bisa mencapai 10,55%. Hal itu sesuai dengan yang diusulkan Dewan Pengupahan Provinsi DKI unsur Serikat Buruh.
sisi lain, pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Roni Pesasmita, sangat memahami aspirasi buruh mengapa mereka menolak angka kenaikan UMP yang baru. Hal ini karena rentang nilai kenaikannya sangat variatif, bahkan ada yang di bawah 5%. Sementara yang mendekati angka 10% sebagaimana ketetapan Permenaker nyaris tak ada. Menurut dia, jalan tengahnya sebenarnya ada di tangan pemerintah. Masalahnya pemerintah tidak menetapkan batas bawah, hanya menetapkan batas atas. Alhasil, banyak sekali daerah yang menetapkan kenaikan UMP sangat jauh dari usulan buruh. Maka dengan pengumuman kenaikan kemarin, dia mewajari mengapa buruh menolak. Karena pertama, nilai kenaikannya secara umum sangat kurang sensitif terhadap aspirasi buruh. Sekian headline di Liputan6.com hari ini, dan saya Ratu Surya Sumirat pamit undur diri. Bye!